Selamat siang, Bapak, Ibu, Saudara terkasih di dalam Minggu Sengsara ini, dan terutama secara khusus di dalam Jumat Agung ini, di mana kita memperingati akan kematian Yesus di atas kayu salib. Kita ingin merenungkan satu kisah yang memilukan, di mana seorang murid Yesus menolak untuk mengakui bahwa dirinya adalah pengikut Kristus. Dan sebelumnya kita mau sama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, tenangkan hati dan pikiran kami. Biarlah di dalam perenungan ini kami boleh menyadari, kami boleh kembali kepada Kristus, dan biarlah juga setiap kami boleh melakukan apa yang menjadi firman Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saya mengajak kita untuk membaca dari Markus 14 ayat 66 sampai dengan yang ke-72. Markus pasal 14 ayat 66 sampai dengan yang ke-72. Saya akan bacakan bagi kita semua. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Pada waktu itu Petrus masih ada di bawah, di halaman. Lalu datanglah seorang hamba perempuan dari imam besar. Dan ketika perempuan itu melihat Petrus sedang berdiam, ia menatap mukanya dan berkata, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu." Tetapi ia menyangkalnya dan berkata, "Aku tidak tahu dan tidak mengerti apa yang kau maksud." Lalu ia pergi ke serambi muka dan berkokoklah ayam. Ketika hamba perempuan itu melihat Petrus lagi, berkatalah ia pula kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini adalah salah seorang dari mereka." Tetapi Petrus menyangkal pula. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ berkata juga kepada Petrus, "Engkau ini pasti salah seorang dari mereka, apalagi engkau seorang Galilea." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut ini." Dan pada saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu menangislah ia terseduh-seduh. Air susu dibalas dengan air tuba. Satu peribahasa yang sudah tidak lagi asing di telinga kita. Peribahasa yang ingin mengatakan kebaikan itu dibalas dengan kejahatan. Dan bukankah peribahasa ini menggambarkan secara tepat akan tindakan Petrus yang membalas kasih Yesus dengan penolakan? Penolakan Petrus diawali di dalam ayat 68. Penolakan yang diisi dengan kebohongan. Dia mengatakan dia tidak mengetahui dan dia juga tidak memahami apa yang dikatakan oleh hamba perempuan yang menuduhnya bahwa Petrus selalu bersama-sama dengan Yesus. Dan sayangnya penolakan Petrus tidak hanya berhenti sampai di sana. Penolakan Petrus itu justru berlanjut di dalam ayat 70a. Kalau kita melihat ke dalam bahasa aslinya, ternyata penyangkalan Yesus di dalam ayat 70a itu tidak hanya dilakukan sekali, tapi dilakukan berulang-ulang kali. Dan artinya hal ini menunjukkan bahwa intensitas penyangkalan Petrus itu semakin meningkat dengan luar biasanya. Tetapi Petrus tidak hanya berhenti sampai di sana. Puncak penolakan Petrus terhadap Yesus terjadi di dalam ayat 71, di mana dia mengutuk dan juga bersumpah. Penyangkalan yang dia berikan di dalam ayat 70a ternyata berevolusi menjadi mengutuk Yesus, dan bahkan dia bisa menggunakan nama Tuhan untuk mengatakan bahwa kebohongan yang dia beritahukan kepada orang-orang adalah kebenaran. Penolakan yang Petrus berikan kepada Yesus
adalah penolakan yang semakin keras, semakin tajam, dan juga semakin menyakitkan. Petrus yang telah merasakan kasih Yesus yang begitu berlimpah ruah di dalam hidupnya, justru meresponi kasih Yesus dengan sebuah penolakan yang begitu keji. Tindakan yang sangat memalukan dan juga memilukan. Bapak Ibu Saudara, kita pun juga berpotensi untuk jatuh seperti Petrus. Jangan-jangan tanpa kita sadari kita sudah melakukan hal yang sama seperti Petrus. Seorang pastor bernama Scotty Smith membuat satu blog yang membahas tentang penolakan Yesus. Smith menuliskan ada beberapa tindakan yang menunjukkan bahwa kita, baik sadar atau tidak sadar, telah memberikan penolakan kepada Yesus. Yang pertama, di saat kita percaya bahkan untuk sepersekian detik bahwa ketaatan kita membuat kita mendapatkan segala sesuatu dari Allah, kita sebenarnya sudah memberikan penolakan kepada Yesus. Di saat kita percaya kepada tuduhan, bahkan kebohongan iblis, kita sebenarnya sudah memberikan penolakan kepada Yesus. Yang ketiga, di saat kita hidup dengan semangat untuk mengkritik orang, untuk menjatuhkan dia, bahkan kita mengingat-ingat dosanya untuk menjatuhkan dia, kita telah memberikan penolakan kepada Yesus. Yang keempat, di saat kita menenggelamkan diri kita di dalam sikap menghina diri kita, bahkan di dalam sikap mempermalukan diri kita sendiri, sebenarnya kita telah memberikan penolakan kepada Yesus. Yang kelima, yang terakhir, ketika kita percaya bahwa Yesus tidak begitu mengasihi kita, maka sebenarnya kita telah memberikan penolakan kepada Yesus. Mungkin setelah mendengar 5 tindakan ini, kita ada yang berpikir, wah ternyata saya dulu pernah melakukan ini. Atau bahkan kita menyadari, sampai hari ini pun saya masih melakukan hal itu. Jika memang benar demikian, maka kita perlu bertobat kepada Yesus. Kita harus menyesali setiap tindakan-tindakan ini. Jangan sampai kita membalas kasih Yesus yang luar biasa itu, kasih yang sudah ditunjukkan di atas kayu salib itu, melalui karya penebusan Yesus di atas kayu salib, justru kita balas dengan sikap penolakan. Biarlah Roh Kudus memampukan kita agar kita tidak terjatuh sama seperti Petrus. Mari kita berdoa. Bapa, kami telah sama-sama merenungkan satu perenungan dan kami menyadari bahwa kami bisa saja terjatuh sama seperti Petrus. Maka jika memang benar demikian, ampunilah kami ya Tuhan. Kami mau belajar untuk meninggalkan penolakan kami dan belajar membalas kasih Kristus dengan hidup bagi Kristus. Dengan menerima kasih-Mu itu dan mengasihi-Mu kembali dengan kasih Kristus. Tuhan, tolonglah setiap kami. Kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan dan biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan yang memberkati kita semua.